Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aliari Hadatul Aisy dengan NIM 2301800. Saya mahasiswa Prodi Pendidikan Bahasa Inggris. Em, nah, saya dari Administrasi dan Supervisi Pendidikan dari seksi 2024 21270162. Nah, pertama-tama yang saya hormati dosen pengampu kita, Dr. Hanif Al-Qadri, SPD, MPD. Nah, perkenankan saya untuk menjelaskan uh, lebih jelasnya tentang materi yang sudah Bapak jelaskan di dalam video yang ada di laman pembelajaran kita. Nah, hari ini saya akan menjelaskan tentang administrasi pendidikan yang mencakup tentang pengertian, fungsi, tujuan, kemudian pentingnya administrasi pendidikan, serta ruang lingkupnya. Nah, saya akan juga memberikan beberapa contoh agar yang saya sampaikan lebih mudah dimengerti. Baik, kita masuk ke poin pertama, yaitu pengertian administrasi pendidikan. Nah, sebelumnya kita juga sudah membahas tentang apa sih administrasi pendidikan itu. Kita juga sudah membahas tentang konsep dan beberapa definisi tentang administrasi pendidikan. Nah, sekarang saya juga akan menjelaskan tentang administrasi pendidikan ini. Administrasi pendidikan seperti yang kita ketahui adalah proses pengelolaan dan pengorganisasian sumber daya dalam pendidikan, baik itu yang bersifat manusia maupun non-manusia seperti fasilitas, anggaran, kemudian kebijakan guna untuk mencapai tujuan pendidikan yang efektif dan efisien. Kemudian administrasi pendidikan meliputi adanya perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi berbagai aspek dalam pendidikan agar seluruh kegiatan pendidikan berjalan dengan baik dan sesuai dengan tujuan yang telah ditetapkan sebelumnya. Sebagai contoh, dalam lingkungan sekolah, administrasi pendidikan memastikan bahwa setiap siswa terdaftar. Kemudian adanya jadwal pelajaran yang disusun, kemudian guru bersedia uh, tersedia sesuai dengan keahliannya. Kemudian adanya fasilitas yang mendukung pembelajaran seperti ruang kelas, perpustakaan, dan laboratorium yang dikelola dengan baik. Bagaimana dengan di universitas? Itu seperti administrasi pendidikannya mencakup penerimaan mahasiswa baru, kemudian adanya penyusunan kurikulum, sistem evaluasi dosen yang biasanya kita isi sebelum keluarnya IP, kemudian adanya pengelolaan dana penelitian hingga penyediaan sarana akademik seperti adanya e-learning dan jurnal ilmiah. Dan kita di UNP ada namanya Smile dan My UNP yang mendukung kegiatan pembelajaran kita. Nah, kita lanjut ke poin yang kedua, yaitu fungsi dan proses administrasi pendidikan. Administrasi pendidikan yaitu memiliki 4 fungsi utama yang dikenal dengan istilah POAC. POAC. Nah, apa sih maksudnya dari POAC ini? Itu adalah P for planning, O for organizing, A for actuating, and C for controlling. Nah, apa sih maksudnya dari planning ini? Planning berarti perencanaan. Nah, di sini kita akan menyusun strategi dan langkah-langkah untuk mencapai tujuan pendidikan. Sebagai contoh, sebelum tahun ajaran baru dimulai, sekolah membuat rencana tahunan yang mencakup tentang penentuan jumlah siswa yang akan diterima, kemudian penyusunan jadwal pelajaran, kemudian adanya rekrutmen guru sesuai dengan kebutuhan, kemudian adanya penyediaan fasilitas yang diperlukan. Nah, itu adalah planning. Kemudian kita ada juga yang namanya organizing, atau dalam bahasa Indonesia kita artikan dengan pengorganisasian, yaitu berarti menempatkan tenaga kependidikan sesuai dengan keahlian mereka agar tugas-tugas yang telah direncanakan dapat berjalan dengan optimal. Nah,
Apa sih contoh dari organizing ini atau pengorganisasian ini? Eh, Seperti guru IPA ditempatkan di laboratorium, bukan di perpustakaan. Kemudian adanya staf administrasi ditempatkan untuk mengurus keuangan, bukan mengolah kurikulum. Kemudian kepala sekolah memiliki kewenangan dalam pengambilan keputusan yang strategis. Nah, jadi organizing ini bagaimana kita menempatkan eh, tenaga kerja sesuai dengan basic atau skill yang mereka miliki. Saya juga memiliki pengalaman when I was in high school. Jadi guru saya yang mana dia sebagai pengurus perpustakaan menjadi guru IPS dalam kelas. Nah, akibatnya di sini kami sebagai siswa tidak memahami materi yang disampaikan. Nah, pada saat itu guru tersebut juga tidak menjelaskan materi apapun, melainkan hanya membacakan materi yang ada di dalam buku tanpa menjelaskannya lebih lanjut. Nah, jadi sangat-sangat berbahaya apabila suatu tenaga kerja tidak ditempatkan di dalam posisinya masing-masing. Kemudian kita lanjut yaitu actuating, yang berarti pelaksanaan. Act berarti mengarah ke action, right? Jadi ini bermakna menggerakkan semua pihak dalam lembaga pendidikan agar bekerja sesuai dengan rencana dan motivasi yang tinggi. Sebagai contoh, kepala sekolah memberikan pelatihan kepada guru tentang metode pembelajaran dan yang modern. Kemudian uh, universitas mengadakan seminar atau workshop untuk meningkatkan kualitas dosen. Kemudian yang terakhir contoh yang saya berikan yaitu penghargaan yang diberikan kepada guru yang berprestasi untuk meningkatkan semangat kerja. Jadi di sini intinya ada sebuah aksi untuk menggerakkan semua pihak dalam lembaga pendidikan tersebut agar apa? Agar bekerja sesuai dengan rencana dan motivasi yang tinggi. Kemudian kita ada yang terakhir yaitu controlling, yang berarti pengawasan. Di sini maksudnya adalah memastikan semua kegiatan berjalan sesuai dengan rencana dan melakukan evaluasi jika ada kendala atau jika ada hambatan-hambatan atau kekurangan selama menjalankan administrasi pendidikan ini. Nah, contohnya yaitu seperti kepala sekolah melakukan observasi kelas untuk melihat apakah guru mengajar sesuai dengan silabus atau tidak. Apakah guru hanya duduk-duduk saja atau dia malah menceritakan hal lain yang di luar pembelajaran. Nah, kemudian contoh yang lain yaitu universitas melakukan evaluasi kurikulum setiap tahun untuk memastikan kesesuaian dengan perkembangan industri. Jadi harus ada juga dilakukan update tentang kurikulum karena kita juga membutuhkan need analysis yang mana kayak kita membutuhkan kebutuhan siswa. Kita menganalisis kebutuhan siswa. Apakah benar ini yang dibutuhkan mahasiswa selama ini atau tidak seperti itu. Kemudian kita lanjut yaitu tadi kita juga membahas tentang pengertian administrasi pendidikan, kemudian fungsi dan proses administrasi pendidikan. Kemudian kita membahas poin ketiga yaitu tujuan administrasi pendidikan, yaitu dikutip dari Sergio Vanni dan Ecofer yang menyampaikan bahwa administrasi pendidikan memiliki 4 tujuan utama. Yang pertama yaitu efektivitas dan produktivitas, yaitu berarti memastikan tujuan pendidikan tercapai dengan baik. Kemudian adanya efisiensi, yaitu memanfaatkan sumber daya dan waktu secara optimal. Sebagai contoh, penggunaan sistem administrasi digital dapat mengurangi waktu dan pengelolaan data siswa dibandingkan dengan sistem manual. Kemudian contoh yang masuk ke poin ketiga yaitu kemampuan menyesuaikan diri, yaitu maksudnya beradaptasi dengan perubahan kurikulum dan kebutuhan industri. Seperti yang saya sampaikan tadi, jadi kita harus melihat apa sih yang dibutuhkan mahasiswa ini sebenarnya gitu. Jadi nanti akan disesuaikan kurikulum dengan kebutuhan siswa tersebut, mahasiswa tersebut.
Kemudian adanya kepuasan kerja, yaitu memberikan kenyamanan bagi tenaga pendidik dan pendidik. Seperti contoh, sekolah dengan lingkungan kerja yang baik akan meningkatkan motivasi guru dalam mengajar. Kemudian apa sih pentingnya administrasi pendidikan ini? Nah, kita masuk nih poin yang keempat. Ada eee, beberapa poin, ada 4 poin yang ingin saya sampaikan. Yang pertama itu, mmm mengelola administrasi pendidikan ini mengelola semua aspek pendidikan agar berjalan lancar. Kemudian, administrasi pendidikan juga menciptakan sistem yang terstruktur hingga tujuan pendidikan lebih mudah, tercapai. Kemudian, administrasi pendidikan juga memastikan semua sumber daya dimanfaatkan secara efisien. Dan kemudian yang terakhir yaitu membantu sekolah atau lembaga pendidikan menyesuaikan diri dengan perubahan kebijakan atau tuntunan pasar, kerja. Eee, Mungkin saya berikan contoh lagi, yaitu sekolah yang memiliki sistem administrasi yang baik dapat menyelenggarakan ujian dengan lancar tanpa adanya kendala teknis. Mungkin jikapun ada kendala, tapi pasti kendala tersebut tidak terlalu ekstrim yang mana, yang akan menghentikan semua kegiatan. Pasti di sini masalahnya lebih ringan dibandingkan apabila kita tidak memiliki, eee, apa namanya, susunan atau sistem administrasi yang baik. Kemudian kita lanjut ke ruang lingkup administrasi pendidikan. Nah, ini adalah poin yang terakhir yang ingin saya sampaikan di sini, yang mana administrasi pendidikan mencakup berbagai aspek yang saling berkaitan, yang mana yang pertama itu sumber daya manusia seperti tenaga pendidik atau peserta didik. Itu di sini kita mengelola guru, staf, dan siswa agar proses pembelajaran berjalan dengan optimal. Kemudian, adanya kurikulum, yaitu di sini kita menyusun dan mengembangkan kurikulum yang sesuai dengan kebutuhan pendidikan. Kemudian keuangan, yaitu mengelola anggaran pendidikan dengan transparan dan efisien. Jadi semua laporannya itu jelas dan tidak ada miss-miss atau mungkin salah hitung, istilah salah hitung. Jadi kita meminimalisir agar tidak terjadinya korupsi atau segala macam yang tidak diinginkan. Nah, sebagai contoh mungkin kita menyusun anggaran tahunan sekolah yang mencakup tentang operasional ataupun fasilitas ataupun kegiatan ekstrakurikuler. Kemudian, ada poin yang keempat yaitu sarana dan prasarana. Prasarana, di sini kita menyediakan fasilitas yang mendukung kegiatan belajar dan mengajar. Seperti contoh, sekolah membangun laboratorium komputer agar siswa dapat belajar teknologi dengan baik. Kemudian, yaitu pengawasan. Pengawasan berarti memastikan semua kegiatan berjalan sesuai dengan standar pendidikan. Nah, di sini, saya akan memberikan contoh lagi, di sini kayak seperti inspeksi, rutin yang dilakukan untuk memastikan kebersihan dan kenyamanan lingkungan sekolah. Nah, itu adalah pengawasan. Nah, kita lanjut nih, poin yang terakhir adalah kepemimpinan dan supervisi, di mana kita mengarahkan dan membimbing tenaga pendidik agar mencapai hasil yang maksimal. Sebagai contoh, kepala sekolah mengadakan rapat bulanan dengan guru untuk mengevaluasi perkembangan akademik siswa. Nah, jadi kesimpulan yang dapat saya sampaikan di sini adalah administrasi pendidikan adalah elemen penting dalam dunia pendidikan. Dengan administrasi yang baik, proses belajar mengajar dapat berjalan dengan lancar, efisien, dan sesuai dengan tujuan pendidikan. Oleh karena itu, pemahaman yang baik tentang administrasi pendidikan akan membantu kita dalam mengelola sistem pendidikan secara lebih efektif dan efisien. Nah, sekian dari saya. Hanya hanya itulah materi yang dapat saya sampaikan sejauh ini, yang itu yang saya pahami dari video yang Bapak sampaikan. Nah, saya ucapkan terima kasih Bapak dan teman-teman semuanya. Apabila ada salah kata dan janggal, saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.